الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk khusyuk di dalam melaksanakan ibadah Jumat hari ini. Saya minta kepada yang hadir, jangan ada yang tidur, jangan ada yang berbicara, yang membawa anak agar anaknya dikondisikan, karena hanya khotib yang boleh menyelamatkan majelis Jumatnya. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang bercanda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap Jumat yang kalian datangi menjadi Jumat yang benar-benar berkah. Kalian mendapatkan ilmu, dalil dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kuatkan diri kita agar setiap kali kita hadir di majelis Jumat atau di majelis ilmu atau di majelis ibadah yang kita sembah Allah tabaraka wa taala, mohon kepada Allah kekuatan agar tidak tidur di dalamnya, bercanda, berbicara. Nabi SAW mengabarkan perbuatan yang sia-sia yang dilakukan oleh orang yang hadir di saat Jumatan. Ini malaikat tidak mencatat pahala orang-orang yang terlambat datangnya, namun dia wajib Jumatan. Ia seorang laki-laki yang baligh. Yang kedua, malaikat juga tidak akan mencatat orang-orang yang tertidur, yang tidak mendengarkan Jumatan. Maka jemaah yang saya muliakan, semoga Jumat hari ini lebih baik dari Jumat-Jumat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah, menyuruh kita untuk mentauhidkannya. Allah berfirman di dalam sebuah ayat yang sudah kita hafal, "Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha." Kata Allah Jalla wa Ala, barang siapa yang kufur, mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat, lan fisama laha, yang tidak akan pernah putus selamanya. Dialah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang agung, kalimat tauhid, yang barang siapa membacanya dengan ilmu, mengamalkan konsekuensinya, diharamkan baginya neraka. Namun barang siapa yang memegang tali tersebut tidak disertai dengan ilmu, dia hanya mampu mengucapkannya, dia tidak tahu konsekuensi kalimat tersebut, maka kalimat tersebut tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Sekalipun dia mengucapkan itu 1000 kali, jutaan kali, namun ia tidak memahami makna kalimat la ilaha illallah, bahkan dia batalkan konsekuensinya, dia batalkan kalimat tersebut. Dia melakukan pembatal tauhid, dia melakukan kesyirikan, dia tidak berlepas diri dari perbuatan syirik, dia tidak berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Maka yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala, "Fama yakfur bit-taghuti", barang siapa yang mengingkari segala taghut,
apa yang Allah maksudkan dengan tagut. Apa saja yang disembah selain Allah, baik syaitan dan tentaranya, hewan-hewan, tumbuhan, benda-benda keramat, manusia yang dianggap saleh, yang dia berikan sesembahan kepadanya, yang dia beribadah kepadanya, maka orang tersebut at-taghut. Kalau dia menginginkan disembah, dia menginginkan diibadahi, dia inginkan dia ditakuti, dihormati, melebihi penghormatannya kepada Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka yang tersebut disebut sebagai taghut. Maka wajib bagi seorang yang mengaku tauhid, bagi kita yang belajar tauhid, tidak cukup bagi kita hanya mengesahkan Allah saja, sampai kita mengingkari semua taghut. Kita ingkari setiap sesembahan selain Allah. Maka siapa saja yang mengesahkan Allah dalam beribadah dan dia mengingkari selain Allah yang diibadahi, maka dia seorang muwahhidun. Dia seorang yang mentauhidkan Allah. Namun siapa saja yang dia beribadah kepada Allah, dia penuhi hak Allah, dia esahkan Allah Jalla wa Ala, namun ia tidak kafirkan taghut, dia masih beriman kepada selain Allah untuk diibadahi, maka dia bukan seorang muwahhidun. Dia terjebak dalam kesyirikan yang nyata. Wal'iyadhan billah. Maka hadirin yang saya muliakan, yang dimaksudkan oleh Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, ibadahilah Allah dan jauhi sekutu bagi Allah. Engkau mentauhidkan Allah, engkau esahkan Allah dalam beribadah, dan engkau kufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka tercukupilah apa yang disebut dengan at-tauhid. Jemaah yang saya muliakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dan para jin untuk beribadah kepadanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan segala manusia kecuali untuk beribadah yang dimaui oleh Allah wa Jalla. Wahai para jin dan manusia, ibadahilah Rabbmu dan kufuri segala taghut. Engkau harus demikian lakukan dalam mentauhidkan Allah. Maka jamaah yang saya muliakan, apabila kita mentauhidkan Allah, masih kita khawatir tentang penunggu tempat tertentu, penunggu kuburan tertentu, lalu kita minta izin untuk melewatinya. Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita agungkan? Siapa yang kita muliakan? Maka Allah Jalla wa Ala menyuruh kita untuk beriman kepadanya, beribadah hanya kepadanya, dan kafirkan segala sesembahan selain Allah. Dan tidak boleh orang menjadikan selain Allah untuk diibadahi. Barangkali sampai hari ini sebagian di antara kita menganggap bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah ruku, sujud, berdoa, dan selain itu. Para ulama Islam tidak pernah membatasi ibadah dalam bentuk hanya sebagai bentuk sesembahan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan ibadah apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka ketakutan kepada selain Allah, kecintaan kepada selain Allah, rasa harap kepada selain Allah, yang hanya boleh kepada Allah, kita palingkan kepada selain Allah, maka orang ini beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Di antara bentuk kesyirikan yang melawan tauhid, seseorang meyakini bahwa tempat tertentu dikuasai oleh makhluk tertentu, sehingga apabila kita melewatinya, kita diminta untuk izin padanya. Jemaah yang saya muliakan, perkara ini sering berada di tengah-tengah kaum muslimin, dan kita tidak peduli dengannya. Bukankah para ulama mengatakan di antara 9 pokok kesyirikan, di antara 9 pokok-pokok kesyirikan yang pertama adalah isti'adzah li ghairillah,
Engkau meminta perlindungan kepada selain Allah yang hanya Allah saja yang mampu melindungi kalian. Bukankah air, laut, pepohonan, area kuburan milik Allah semuanya? Kenapa kita minta izin kepada zat yang kita tidak diperintahkan untuk beribadah kepadanya? Maka jemaah yang saya muliakan, kita harus senantiasa mengingat bahwasanya tidaklah Allah ciptakan kita kecuali Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Beribadah dengan lisan kita, dengan hati kita, dan badan kita hanya untuk Allah, dan kita ingkari selain Allah di dalam beribadah kepadanya. Maka berdoa hanya boleh kepada Allah. Berdakwah hanya boleh hanya untuk Allah. Menasihati manusia hanya karena Allah. Berbuat rukuk dan sujud hanya untuk Allah semata, tidak untuk selainnya. Maka konsekuensi tauhid, tidak kita persembahkan anggota badan kita untuk selain Allah, sekalipun sekedar untuk membungkuk atau rukuk, bahkan sujud sekalipun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jemaah yang saya muliakan, anggota badan kita hanya boleh mentauhidkan Allah semata. Tidak boleh anggota badan hamba, lisan hamba, bahkan hati-hati hamba tunduk, patuh, mengagungkan kepada selain Allah. Dari Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu datang ke kota Syam, lalu Mu'adz kembali menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Mu'adz sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadza ya Mu'adz?" Apa ini wahai Mu'adz? Apa kata Mu'adz? Aku mendatangi Syam dan aku lihat penduduk kota Syam sujud di hadapan ahli-ahli agama mereka dan juga di hadapan panglima-panglima perang mereka. Kata siapa ini? Kata seorang sahabat yang dijamin surga oleh Allah Jalla wa'ala. Dia berkata, aku datangi Syam, penduduk kota Syam sujud di hadapan ulama-ulama mereka, di hadapan panglima perang mereka, dan aku berkeinginan kami para sahabat melakukan hal itu kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Fala yaf'alu ya Mu'adz. Jangan kamu lakukan itu wahai Mu'adz. Seandainya aku diperintahkan agar manusia sujud kepada manusia selain Allah, aku perintahkan para istri sujud kepada suaminya. Ini larangan yang sangat keras dari Nabi SAW, yang beliau lakukan ini untuk memansuh, menghapus sujud tahiyah, sujud penghormatan yang dilakukan oleh para malaikat kepada Bapa kita Adam alaihissalam. Juga Nabi hapuskan pemuliaan ini yang dilakukan oleh keluarga Nabi Yusuf kepada beliau alaihissalam. Maka hadis ini disepakati oleh para ulama menghapus hukum sujud tahiyah, sujud penghormatan kepada makhluk selain Allah. Dan Mu'adz dilarang oleh Nabi SAW untuk sujud kepada beliau. Kalau Nabi yang mulia SAW menolak seorang sahabat sujud kepada beliau, terlebih kita sujud kepada selain beliau. Pahamilah oleh kita jamaah yang saya muliakan. Kemudian Anas ibnu Malik mengabarkan kepada kita,
Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, jika kami bertemu dengan saudara kami atau teman-teman kami, bolehkah kami membungkuk? La. Kata Nabi, tidak. Bolehkah kami memeluk dan menciumnya? Cipiki-cipika. Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Tidak, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kami menjabat tangannya? Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adat yang agung, akhlak yang tinggi, dan kita mengaku sebagai umat beliau. Namun kita berkata, yang penting hati saya tidak melakukan pengagungan kepadanya. Apakah Nabi bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, bagaimana hatimu ketika menyembahku? Nabi tidak mengatakan yang demikian. Jangan kau lakukan itu, wahai Mu'adz. Dan Nabi tidak tahu apa hati orang lain. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa adat-adat yang baik yang diterima oleh beliau, silakan Anda dan saya mengamalkannya. Namun adat-adat yang ditentang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tidak membungkuk, kami tidak memeluk dan mencium, kami hanya berjabatan tangan. Jemaah yang saya muliakan, siapa yang lebih mulia di antara kita? Beliau sallallahu alaihi wasallam atau selain beliau yang kita ikuti? Kita mengaku bersyahadat kepada beliau, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau contohkan akhlak yang mulia. Seseorang tidak boleh ruku, membungkuk, sujud kepada selain Allah Jalla wa Ala. Terlebih sujud dan ruku ibadah. Kalau sujud penghormatan saja Nabi larang, apalagi sujud pengagungan kepada Allah Jalla wa Ala yang hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita harus terus belajar tauhid. Kita harus datangi majelis-majelis tauhid. Karena kita sering mengatakan Allah Esa, Allah Maha Esa. Namun kita sekutukan Allah dengan selain Allah Jalla wa Ala. Apakah kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang ucapan-ucapan kita? Bukankah saya dan Anda membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Apa kata kita, janji kita kepada Allah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Engkau ya Rabbul Alamin. Tidak ada yang kami tuju selain Engkau. Ayat ini turun kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa bidzalika umirtu. Kata Nabi, yang demikian yang diperintahkan kepadaku. Allah menyuruh Nabi melakukan tauhid. Dan Nabi ajarkan tauhid. Bahkan Nabi mati di atas tauhid. Bukankah beliau bertanya kepada para sahabat, ummati, 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 mana umatku, apakah mereka sudah salat mentauhidkan Allah? Beliau juga bersabda, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bukankah ini tauhid? Maka jamaah yang saya muliakan, di hari yang berbahagia ini kita mohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat yang mulia, agar Allah anugerahkan kita lisan yang jujur. Ketika kita mengucapkan Engkau Maha Esa ya Allah, maka hati dan badan kita wajib untuk merealisasikan lisan tersebut. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita akidah tauhid yang benar-benar jujur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samil qaribun mujib. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin fi hadzal balad Indonesia, fi Filistin, fi kulli makan, fi kulli zaman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lurus rapat. Kalau masih di dalam ada yang bisa diisi, lurus rapat. Yang di luar mengikuti shaf yang ada di dalam. Handphone dinonaktifkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.